Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan penaksiran atau estimasi terhadap rata-rata populasi. Sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lain, salah satu kesaktian dari statistika adalah dengan ilmu ini kita dapat mengambil kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan hasil sampling. Nah, di dalam kali ini pun saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita menaksir rata-rata populasi berdasarkan hasil sampling. Materi ini terkait erat dengan materi saya yang lain yang berjudul dalil limit pusat atau central limit theorem. Nah, di dalam materi yang sebelumnya, yaitu ketika kita belajar distribusi sampling rata-rata, kita berupaya untuk memprediksi mengenai rata-rata sampel apabila rata-rata populasi diketahui. Ini pernah kita pelajari di materi yang berjudul distribusi sampling rata-rata. Nah, ternyata kita bisa melihat arah kebalikannya, yaitu bagaimana kita melakukan estimasi terhadap rata-rata populasi apabila diketahui rata-rata berdasarkan hasil sampling. Nah, dalam arah kedua inilah kita mempelajari bagaimana penaksiran terhadap rata-rata populasi dilakukan. Ya. Jadi kalau di dalam pertemuan yang lain, di dalam materi yang lain, kita membahas bagaimana mengenai rata-rata sampel apabila diketahui rata-rata populasi. Kali ini kita belajar arah kebalikannya. Bagaimana memperkirakan atau mengestimasi rata-rata populasi apabila rata-rata sampel diketahui. Nah, agar ada kesinambungan yang cukup ya di dalam menyampaikan materi, saya akan mulai berangkat dari distribusi sampling rata-rata. Jadi saya ulang kembali mengenai materi ini sedikit dalam bentuk contoh soal. Ya. Nanti dari contoh itu kita akan mencoba menjawab atau mempelajari arah kebalikannya. Nah, kita lihat dulu sebuah dalil yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lain. Dalil ini bisa didapatkan di materi YouTube saya yang lain yang berjudul dalil limit pusat. Ya. Nah, kita baca dalil ini. Jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi sampling rata-rata X bar akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu X bar sama dengan mu dan simpangan baku dari distribusi sampel rata-rata sigma per akar N. Nah, kita lihat sebuah contoh penerapan dari dalil ini. Ya. Diketahui ada suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata 4.000 dan simpangan baku 200. Dari populasi ini diambil secara acak 4 buah sampel. Berapa peluangnya diperoleh nilai rata-rata sampel antara 3804 dan 4196. Ya. Nah, sebelum kita kerjakan, kita coba pahami dulu apa maksud soal ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sampling ya, dengan banyaknya ukuran sampel 4,
dan sampel itu diperoleh dari populasi yang distribusi normal dengan rata-rata 4.000 dan simpangan baku 200, maka ada banyak kemungkinan hasil rata-rata sampel yang kita dapatkan. Ya. Nah, yang di sini ditanya berapakah peluangnya hasil sampling tadi memberikan rata-rata antara 3804 dan 4196. Itu yang dipertanyakan. Nah, menurut dalil tadi, ya, distribusi sampling dari rata-rata itu akan berdistribusi normal juga dengan rata-rata sebesar 4.000 dan simpangan baku sebesar simpangan baku populasi dibagi akar ukuran sampel. Ya, 200 dibagi akar 4 yaitu 100. Ya. Jadi distribusi sampling rata-rata ini nantinya akan berdistribusi normal dengan rata-rata 4.000 dan simpangan baku 100. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan distribusi sampling rata-rata itu wujudnya akan seperti ini. Ya. Nah, yang dipertanyakan adalah berapakah peluangnya akan diperoleh nilai rata-rata antara 3.804 sampai dengan 4.196. Ya. Nah, sebagaimana telah kita pelajari di dalam materi saya yang lain lagi, ya, yaitu mengenai distribusi normal, kita dapat untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menghitung luas daerah di bawah kurva yang diberikan arsiran biru seperti ini, ya. Jadi kita menghitung luas daerah mulai dari nilai 3804 sampai 4196. Nah, kita ubah dulu nilai-nilai ini dengan transformasi Z, ya. Untuk nilai 3804 ini akan diperoleh nilai Z sebesar negatif 1,96, dan untuk nilai 4196 ini akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Ini bukan Z1 tapi Z2, ya. Seharusnya ini Z1-nya negatif 1,96, Z2-nya 1,96. Nah, sehingga luas daerah tadi yang dipertanyakan itu sama dengan luas daerah ini, ya, yang dibatasi antara Z negatif 1,96 sampai dengan Z 1,96. Nah, kemudian untuk mengetahui luas daerah ini, ya, kita perhatikan bahwa luas daerah yang dimaksud itu terbagi dua oleh sumbu tegak seperti ini, ya, sumbu simetri. Nah, sehingga luas total daerah ini akan dapat diperoleh dari menghitung luas daerah yang sebelah kanan ini dikalikan 2, ya. Nah, untuk menghitung luas daerah yang sebelah kanan ini, ya, mulai dari Z0 sampai 1,96, itu kita bisa gunakan tabel luas daerah dari kurva normal baku, ya. Nah, kalau kita lihat dari mana saya mendapatkan luas 0,4750 ini, kita lihat dari tabel ini, ya. Z-nya kan 1,96. Nah, kita lihat di sini Z 1,96. Di sini cari 1,9, ya. Terus sudik sebelah kanan sampai diperoleh 1,96 yang ini, ya. Ini. 0,4750. Sebelah kirinya 1,9, di atasnya 6, ya. Karena Z-nya 1,96. Diperoleh nilai luas 0,4750. Ya. Nah, sehingga luas semuanya diperoleh dengan cara mengalikan 2, ya. 0,4750 kita kalikan 2 menghasilkan 0,95, ya. Nah, jadi sebagai jawaban dari soal ini, ya, adalah 0,95, ya. Ini jawabannya. Berapa peluangnya diperoleh nilai rata-rata sampel antara 3.804 sampai dengan 4.196, ya. Nah, ini
dari 3.204 sampai 4.196, peluang terjadinya adalah 0,95 ya. Dengan kata lain, ini dapat dituliskan di dalam pernyataan seperti ini ya. Peluang nilai rata-rata sampel antara 3.804 dan 4.196 adalah 0,95 atau 95% ya. Nah, apa makna atau arti dari pernyataan ini ya? Nah, artinya adalah jika populasi berdistribusi normal dengan rata-rata 4.000 dan simpanan baku 200, maka hampir dipastikan rata-rata sampel yang diperoleh berada dalam kisaran 3.804 dan 4.196. Di sini digunakan kata hampir dipastikan ya. Nah, sebenarnya kata ini lebih tepatnya apabila dinyatakan dengan angka ya, dengan angka 95%. 95% ini nantinya disebut dengan derajat kepercayaan ya. Jadi sebenarnya kalimat ini ya lebih tepatnya kalau dikatakan begini. Jika populasi berdistribusi normal dengan rata-rata 4.000 dan simpanan baku 200, maka 95% peluangnya rata-rata sampel yang diperoleh berada dalam kisaran 3.804 dan 4.196 ya. Jadi seandainya kondisi ini benar ya, seandainya benar bahwa populasi normal dengan rata-rata 4.000 dan simpanan baku 200 ya, maka hampir dipastikan ya, hampir dapat dipastikan kita akan mendapatkan rata-rata sampel antara 3.804 dan 4.196 ya. Nah, seberapa mungkin ini terjadi ya. Nah, besarnya peluang terjadinya ini adalah 95% atau 0,95 ya. Nah, berikutnya kita lihat akibat-akibat yang lain ya, akibat yang lain dari pernyataan ini ya. Apa akibat lainnya dari pernyataan ini? Nah, akibatnya adalah jika ternyata sampling yang dilakukan ternyata memberikan nilai rata-rata sampel lebih dari 4.196 ya, melebihi batas atas ini ya, atau kurang dari 3.804, maka kita akan meragukan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang diasumsikan, yaitu dengan rata-rata 4.000 dan simpanan baku 200. Nah, memang pada kenyataannya mungkin saja ya, walaupun populasi itu rata-rata 4.000 dan simpanan bakunya 200 ya, mungkin saja ketika kita melakukan sampling diperoleh rata-rata yang melebihi 4.196. Ini mungkin terjadi, sebenarnya mungkin, tapi peluangnya sangat kecil ya. Berapa peluangnya? 2,5% ya. Itu dapat dari mana? Ya, tadi kan luas daerah yang berwarna biru ini adalah 0,95 ya. Nah, sisanya luas daerah yang berwarna merah, total luasnya adalah 1 dikurangi 0,95, yaitu 0,05. Nah, karena ini dibagi 2 kiri dan kanan, masing-masing ini luasnya 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Yang kiri pun 0,025 atau 2,5% ya. Jadi peluangnya diperoleh rata-rata sampel yang lebih dari 4.196 itu peluangnya 2,5%. Makanya di sini kita akan meragukan ya bahwa sampel itu berasal dari populasi dengan rata-rata 4.000 dan simpanan baku 200 ya. Apabila kita sampai mendapatkan rata-rata sampel lebih dari 4.196 ya. Demikian juga kecil kemungkinan kita akan mendapatkan rata-rata sampel kurang dari 3.804 ya. Kecil kemungkinannya ya, yaitu 2,5%. Nah ini 2,5% ya. 2,5% ini adalah peluangnya kita mendapatkan rata-rata sampel yang kurang dari 3.804 ya. Nah, kemudian akibat yang lain ya. Jika kita kebetulan mendapatkan
rata-rata sampel di antara 3.804 dan 4.196, kita boleh percaya atau wajar untuk percaya bahwa rata-rata populasinya 4.000 dan simpanan bakunya 200 ya. Dan di sini kita cukup percaya, boleh percaya dengan tingkat keyakinan 95% ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita simpulkan dari pernyataan ini ya. Nah, sekarang kita bisa mempertanyakan arah sebaliknya ya. Kalau tadi kita menanyakan ya, kalau di soal yang tadi kita menanyakan berapa peluangnya kita bisa mendapatkan nilai rata-rata sampel antara 3.804 dan 4.196 ya. Jadi berangkat dari interval ini 3804 sampai 4196, kita mencari kebolehjadiannya ya. Kita menanyakan peluang terjadinya diperolehnya sampel, diperolehnya rata-rata sampel sebesar antara 3804 sampai 4196. Nah, sekarang kita bisa menanyakan sebaliknya ya. Dalam kisaran berapa nilai rata-rata sampel harus berada agar kita wajar untuk mempercayai bahwa sampel itu berasal dari populasi dengan rata-rata 4.000 ya. Dan simpanan baku 200 ya. Tapi keyakinannya bukan 95% tapi 97% ya. Jadi di sini kita balik arahnya. Kalau tadi peluang ini yang dipertanyakan, nah sekarang kita justru menanyakan berapa kisaran dari rata-rata sampel ya. Nah, jadi dengan kata lain begini ya. Nah, derajat kepercayaannya kita buat 97% ya. Kita mempertanyakan berapa kisaran dari rata-rata sampelnya. Seperti ini ya. Nah, untuk menjawab ini ya, kita bagi dua dulu. Luas daerah sebesar 0,97 ini menjadi dua bagian. Yaitu yang sebelah kiri 0,4850, sebelah kanan juga 0,4850. Diperoleh dari 0,97 dibagi 2 ya. Nah, kemudian tentu saja sisa daerahnya yang berwarna merah itu luasnya adalah totalnya 1 dikurangi 0,97 yaitu 0,03 ya. Jadi total luas daerah yang berwarna merah adalah 0,03. Karena dibagi 2 menjadi ekor kiri dan ekor kanan, maka luas masing-masing ekor ini adalah 0,03 dibagi 2 ya. Yaitu 0,015. Jadi yang sebelah kiri ini luasnya 0,015, yang ekor kanan juga luasnya 0,015. Nah, kemudian kita cari berapa nilai Z-nya ya. Yaitu nilai Z yang membatasi antara daerah warna biru ini dengan daerah warna merah ini ya. Nah, nilai Z-nya berapa? Nah, ini kita lihat dari tabel luas daerah di bawah kurva normal baku ya. Kita cari angka 0,4850 ya. 0,4850 kita cari di sini. 0,4850 itu yang ini. Nah, sebelah kirinya ada 2,1, sebelah atasnya 7 ya. Jadi 2,17. Sehingga kita peroleh nilai 2,17. Nah, ini. Nah, sehingga gambar lengkapnya seperti ini ya. Perbatasan daerah biru dan merah di sebelah kanan 2,17, perbatasan daerah merah dan biru di sebelah kiri negatif 2,17 ya. Nah, ini adalah nilai Z-nya ya. Jadi di sini ada dua nilai Z, yaitu Z1
negatif 2,17 dan Z2-nya 2,17 ya. Nah, kemudian kalau kita ingat kembali rumus transformasi Z ya. Kita di sini kita bisa memperoleh nilai X1 bar ya, yang sebelah sini yang dipertanyakan ini. Ya, jadi kita mencoba menjawab yang ini. Nah, Z-nya negatif 2,17, X1 barnya ditanyakan, rata populasi 4.000, dan simpan baku 100 ya. Nah, 100 ini adalah simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata ya, bukan simpangan baku populasi ya, tapi ini adalah simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Itu 100 ya, itu yang diperoleh tadi. Yang ini. Nah, ini ya. Nah, kembali lagi. Nah, di sini diperoleh nilai X1 bar 3783 ya. Dan untuk mencari X2 barnya ya dengan cara yang sama dengan rumus transformasi Z ya. Nah, diperoleh seperti ini. Diperoleh X2 bar ya. X2 bar sama dengan 4217. Ini bukan X1 bar tapi X2 bar. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Jadi agar diperoleh tingkat atau derajat kepercayaan 97%, maka rata-rata sampel itu harus berada pada kisaran 3.783 sampai 4.217 ya. Nah, ini ya. Tadi pertanyaannya adalah dalam kisaran berapa rata-rata sampel harus berada agar kita wajar untuk percaya bahwa sampel itu berasal dari populasi dengan rata-rata 4.000 dan simpan baku 200 ya. Namun kita ingin derajat kepercayaan 97% ya. Jadi jawabannya adalah antara 3.793 sampai 4.217 ya. Ini adalah kisaran-kisaran dari rata-rata sampel ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila dari populasi normal dengan rata-rata populasi 4.000 dan simpan buku 200 diambil sampel berukuran 4, maka peluang didapatkannya rata-rata sampel antara 3.793 sampai 4.217 adalah 0,97 atau 97% ya. Nah, tadi kita berupaya ya mencari kisaran dari rata-rata sampel ya, jika diketahui suatu derajat kepercayaan tertentu ya. Dalam hal ini adalah 0,97. Nah, sekarang bagaimana secara umum ya, kalau kita ingin mencari ya, kita ingin mencari interval, kita ingin mencari kisaran nilai dari rata-rata sampel apabila diketahui suatu tingkat kepercayaan tertentu ya, satu derajat kepercayaan tertentu. Nah, idenya bisa kita telusuri dari teknik pengerjaan soal yang ini ya, soal yang barusan kita kerjakan ya. Nah, kita bisa telusuri kembali ya. Nah, tadi 0,97 ini dapat kita anggap sebagai gamma ya. Itu yang menunjukkan derajat kepercayaan. Nah, kita akan isi ya kisarannya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau kita perhatikan prosesnya ya, kita ulangi kembali prosesnya yang tadi. Yang sebelah kiri ini ya, yaitu 3783 itu diperolehnya dari 4.000 dikurangi 2,17 dikali 100 ini. Nah, ini
3783 ini diperoleh dari 4.000 dikurangi 2,17 dikali 100. Nih. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ya, itu dari ini 4.000 ditambah 2,17 dikali 100 itu 4.217. Nah, sedangkan 100 itu dapat dari mana? Kalau kita ingat tadi 100 ini dapat dari 200 dibagi akar 4 ya. Itu perhitungan awal tadi, 200 dibagi akar 4. Nah, ini. Ya. Nah. Ini. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa 4.000 ini adalah rata-rata populasi ya. 200 ini adalah siman buku populasi. 4 ini adalah ukuran sampel ya. Nah, 2,17 ini apa ya? Nah, 2,17 ini adalah nilai Z ya. Sebenarnya ada nilai Z yang didapatkan dari tabel tadi ya. Nah, tapi nilai Z yang bagaimana ya? Yaitu nilai Z yang meninggalkan luas daerah sebesar 0,03 dibagi 2 di sebelah kanan ya. Nah, ini tadi kan ini. Nah, nilai Z ini ya 2,17 ini itu kan meninggalkan luas sebesar 0,03/2 di sebelah kanan ya. Saya ulangi, Z sebesar 2,17 ini adalah nilai Z yang meninggalkan luas daerah yang meninggalkan luas ekor sebelah kanan ya. Sebesar luasnya itu 0,03 dibagi 2. 0,03 ini apa? 0,03 ini adalah 1 dikurangi gamma tadi. Karena gammanya kan 0,97. Ini 0,97 gammanya ya. 0,03 ini dari 1 negatif 1 kurangi gamma ya. Nah, ini ya. Jadi 2,17 ini adalah nilai Z yang meninggalkan luas sebesar 0,03/2 di ekor sebelah kanan kurva normal baku ya. Nah, 0,03 ini dari 1 dikurangi gamma ya. Gammanya tadi kan 0,97. Nah, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini secara umum ya. 4.000-nya adalah mu ya. 2,17-nya adalah Z 1 min gamma per 2 yang tadi sudah dibahas ya. 200 ini adalah sigma ukur populasi. 4 ini adalah N ya. Demikian juga yang sebelah kanan ini. Nah, secara matematis itu pernyataan ini sepanjang ini dapat diringkas menjadi ini ya. Itu peluang ya. Kalau kita baca ini adalah peluang harga mutlak dari X bar dikurangi mu kurang dari Z alpha per 2 dikali sigma per akar N adalah sebesar gamma ya. Nah, di sini alfanya itu adalah 1 min gamma ya. Jadi di sini 1 min gamma ini dimisalkan alfa ya. Sehingga akan menjadi lebih singkat seperti ini. Z alpha per 2 ya. Z alpha per 2 ini menggantikan Z 1 min gamma per 2. Nah, sekarang apa maknanya ya? Apa maknanya dari pernyataan ini ya? Nah, perlu dipahami apa arti harga mutlak dari X bar min mu ya. Apa arti harga mutlak dari X bar min mu? Nah, secara matematis kita dapat mengatakan bahwa harga mutlak X bar min mu ini ya itu menyatakan jarak ya atau selisih antara nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata populasi ya. Jadi kalau kita baca dari sini sampai sini ya itu adalah jarak
atau selisih antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi kurang dari Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Ya. Nah, kalau kita tafsirkan secara utuh, ya, dari bagian ini sampai sini, ya, itu bisa kita maknai seperti ini, ya. Di antara semua rata-rata sampel yang mungkin terjadi akibat sampling, ya, maka 100 gamma persen di antaranya, ya, berselisih dengan rata-rata populasi sebanyak kurang dari Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah, itu makna dari pernyataan ini, ya. Makna dari pernyataan ini. Nah, bisa juga, ya, disimpulkan, ya, bahwa jika kita melakukan sampling, ya, dan ternyata kita mendapatkan rata-rata sampel sebesar X bar, maka 100 gamma persen peluangnya pernyataan ini benar. Ya. Nah, sekali lagi, ya, jika kita melakukan sampling dan ternyata mendapatkan rata-rata sampel sebesar X bar, maka 100 gamma persen peluangnya selisih antara rata-rata sampel itu dengan rata-rata populasi kurang dari Z alpha per 2 dikali sigma per akar N benar. Ya. Jadi pernyataan ini, ya, pernyataan yang ini itu sebenarnya sesungguhnya itu belum tentu benar. Ya. Nah, peluang benarnya pernyataan ini adalah 100 gamma persen. Ya. Nah, dapat dikatakan juga bahwa, ya, begini, secara matematis, ya, pernyataan ini, yang ini dapat dijabarkan menjadi ini. Ya. Secara matematis dapat dibuktikan bahwa pernyataan yang ini itu ekivalen dengan pernyataan yang ini, ya. Sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa 100 gamma persen peluangnya pernyataan ini benar. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan selang kepercayaan 100 gamma persen bagi rata-rata populasi. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, selang kepercayaan atau keyakinan 100 gamma persen bagi mu, ya, bagi rata-rata populasi adalah ini. Ya. Nah, di sini alfanya adalah 1 min gamma, ya. Di mana gamma ini adalah derajat kepercayaannya, ya, gamma ini. Nah, jadi dengan melihat pernyataan ini, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa kita bisa membuat selisih, ya, kita bisa membuat selisih antara rata-rata sampel, ya, dengan rata-rata populasi, ya, itu cukup dekat, ya, cukup dekat dengan tingkat, dengan derajat keyakinan tertentu. Nah, tadi pernyataan ini berlaku apabila populasinya itu berdistribusi normal. Sama bagaimana apabila populasi asal sampel itu tidak berdistribusi normal, ya. Bagaimana? Nah, ternyata selang kepercayaan ini tetap berlaku, ya, walaupun populasi asalnya tidak normal, ya, tidak berdistribusi normal.
Nah, mengapa demikian? Karena ada dalil limit pusat, ya, yang pernah kita pelajari di materi yang lain. Ya. Jadi karena adanya dalil limit pusat ini, maka pernyataan ini tetap berlaku, ya, dengan syarat n-nya cukup besar. Ya. Nah, biasanya yang dikatakan cukup besar itu untuk ukuran sampel di dalam konteks dalil limit pusat ini adalah kalau ukuran sampelnya tidak kurang dari 30. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, contoh penggunaan rumus tadi, ya. Contoh penggunaan rumus selang keyakinan ini. Nah, kita baca contoh soal pertama. Rata-rata nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa masing-masing 2,6. Sebenarnya ini tidak ada kata masing-masing seharusnya. Jadi soalnya adalah rata-rata nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa adalah 2,6 seharusnya. Ya. Nah, hitunglah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata nilai matematika seluruh mahasiswa. Ya. Anggap bahwa simpanan baku populasinya adalah 0,3. Jadi sekali lagi ini tidak ada kata masing-masing di sini nih kita coret, ya. Yang betul adalah rata-rata nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa adalah, ya, ini harusnya adalah 2,6. Nah, jadi di sini ukuran sampelnya 36, rata-rata sampelnya 2,6 ini, ya. Simpanan baku populasi 0,3 diketahui, simpanan baku populasi 0,3. Nah, kemudian gamanya 0,95 ini, ya. Kemudian gamma, kemudian alfa adalah 1 min gamma, 1 dikurangi 0,95 adalah 0,05. Nah, kemudian alfanya kita bagi 2, ya. 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Nah, sehingga yang dikehendaki adalah bisa digambarkan dalam kondisi di dalam gambar ini, ya. Jadi 0,95 ini adalah luas daerah ini yang warna biru, ya. Ini adalah derajat kepercayaannya. Kemudian yang kita cari adalah nilai Z alfa per 2, ya. Yang dicari adalah nilai Z alfa per 2. Nah, alfa per 2-nya berapa? Yaitu 0,025, ya. Karena alfanya 0,05. Bagi 2 0,025. Jadi nilai Z alfa per 2 ini yang dicari, ya. Nah, untuk mencari nilai Z alfa per 2, ya, kita bagi 2 dulu. Kurva ini menjadi 2 bagian, ya. Yang sebelah kanan luasnya adalah 0,4750, ya. Itu dari 0,95 dibagi 2 dapat 0,4750. Nah, kemudian nilai 4750 ini, ya, kita cari nilai Z-nya di tabel luas daerah di bawah kurva normal baku, ya. Kita lihat yang 0,475 yang ini, ya. Nah, sebelah kirinya 1,9, di atasnya 6. Jadi nilai Z-nya 1,96, di kiri 1,9, di atasnya 6, ya. Diperoleh nilai Z 1,96, ya. Nah, dapat 1,96. Nah, dimasukkan nilai 1,96 ini ke dalam rumus ini, ya. Nilai X bar diketahui tadi 2,6, nilai sigma diketahui 0,3, nilai N 36. Nah, dihitung diperoleh hasil seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata nilai matematika seluruh siswa adalah antara 2,502 dan 2,698. Ya. Nah, atau kita bisa simpulkan, kita 95% yakin bahwa rata-rata nilai matematika seluruh siswa adalah antara 2,502 dan 2,698.
Nah, itu adalah contoh yang pertama ya. Nah, dalam contoh pertama ini ya, populasinya tidak diketahui normal ya. Tapi karena ukuran sampelnya sudah melebihi 30 ya, maka dengan dalil limit pusat ya, dengan dalil limit pusat kita bisa menggunakan rumus yang sama, rumus yang ini. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Sebuah perusahaan listrik membuat bola lampu yang daya tahannya berdistribusi normal dengan simpanan baku 40 jam. Bila sampel 16 bola lampu berumur rata-rata 780 jam, tentukan selang kepercayaan 90,5% untuk rata-rata populasi daya tahan bola lampu yang dihasilkan perusahaan tersebut. Ya. Nah, di sini ukuran sampelnya 16, rata-rata sampelnya 780 jam, simpanan baku populasi 40 jam, gamanya 90,5% yaitu 0,905. Kemudian alfanya 1 min gamma, 1 dikurangi 0,905 yaitu 0,095 ya. Alfa dibagi 2-nya 0,095 per 2 yaitu 0,0475. Ya, sehingga kalau digambarkan seperti ini ya. Daerah warna biru ini luasnya adalah 0,905, ini adalah derajat kepercayaannya. Nah, kemudian yang dipertanyakan adalah nilai Z alfa per 2 ini ya. Nilai Z alfa per 2 ini berapa? Ini yang dipertanyakan ya. Karena itu kita bagi 2 dulu ini kurva ini. Kita ambil yang sebelah kanan ya, yaitu 0,905 dibagi 2 ya, yaitu 0,4525 ya. Nah, kalau misalnya luas yang ini 0,4525 berarti yang merah ini sisanya ya, yaitu 0,095 dibagi 2, 0,0475. Yang ditanyakan adalah nilai Z alfa per 2 ini ya, yaitu Z 0,0475. Nah, untuk mencari nilai Z ini kita lihat di tabel ya, tabel kurva normal baku untuk luas 0,4525. Kita cari 4525 di sini. Nah, ini 4525. Nah, sebelah kirinya 1,6, sebelah atasnya 7 ya. Berarti Z-nya 1,67 ya, sebelah kirinya 1,6, atasnya 7. Jadi Z-nya 1,67. Nah, Z 1,7. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini tadi ya. Rata-rata sampel 780 jam, simpanan baku populasi 40 jam, ukuran sampel 16 ya. Nilai Z-nya 1,67 ya. Maka kita peroleh selang kepercayaan ini ya. Jadi selang kepercayaan 90,5% bagi rata-rata daya tahan lampu yang dihasilkan perusahaan itu adalah antara 793,3 jam dan 796,7 jam ya. Juga kita bisa simpulkan bahwa kita 90,5% yakin bahwa rata-rata daya tahan lampu yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah antara 793,3 jam dan 796,7 jam. Nah, itu adalah dua contoh ya, dua contoh soal ya yang berkenaan dengan bagaimana cara kita mengestimasi rata-rata populasi ya, berdasarkan hasil sampling. Nah, yang belum dibahas adalah bagaimana kalau misalnya simpangan baku populasi tidak diketahui ya. Di contoh-contoh ini simpangan baku populasi diketahui ya. Sebagai contoh ini 0,3 ya. Kemudian di dalam contoh yang kedua diketahui juga simpangan baku populasi sebesar 40 jam ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana apabila simpangan baku populasi ini tidak diketahui ya. Nah, mengenai itu
akan dibahas di dalam materi YouTube saya yang lain ya. Jadi kali ini memang saya tidak membahas bagaimana kalau si bahan baku populasinya tidak diketahui ya. Jadi nanti dalam materi yang lain akan saya uraikan bagaimana kalau misalnya yang diketahui itu adalah rata-rata sampel, kemudian si bahan baku sampel ya. Nah, itu diketahui. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkan mengenai rata-rata populasi ya? Bagaimana cara kita mengestimasi rata-rata populasi apabila si bahan baku populasinya tidak diketahui? Ya. Itu akan dibahas di dalam materi YouTube saya yang lain. Untuk sementara ini materi saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di dalam materi statistika yang lain.